Mr. Puisi Live banyak membicarakan, banyak berdiskusi mengenai perpolitikan Indonesia. Kegaduhan luar biasa saat ini. Sampai Ketua Golkar itu sendiri yang boleh dikatakan prestasinya cukup baik. Kenapa sampai mengundurkan diri? Selamat sore. Begitu indah Pulau Bali. Sepi, tapi tetap banyak kunjungan-kunjungan asing yang datang dari tanggal 1 sampai tanggal 30 setiap bulannya. Betapa indah Pulau Bali. Kegiatan politiknya pun sangat beragam. Kalau kita lihat bahwa sebelum menjelang pemilu yang lalu, Mr. Puisi Live banyak membicarakan, banyak berdiskusi mengenai perpolitikan Indonesia. Apa yang terjadi, apa yang diperkirakan, apa yang dianalisa ternyata benar saat itu. Di mana Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden RI menggantikan Bapak Joko Widodo. Saat itu banyak polemik yang terjadi. Banyak narasi-narasi yang sangat luar biasa gaungnya, di mana keluarga Bapak Jokowi dijadikan bulan-bulanan, dikritik habis-habisan. Padahal konon katanya, saya dengar dari Bapak Luhut sendiri yang sangat dekat dengan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu tidak ada sesungguhnya ingin menjadikan putranya untuk jadi wapres. Itu sangat bisa dipercaya. Tetapi banyak yang orang mengait-ngaitkan dengan keputusan di MK. Nah, akhirnya terjadi sudah bahwa ternyata apa yang dinarasikan oleh para kritikus memang benar terjadi. Akhirnya Gibran pun lolos menjadi cawapres saat itu, dan akhirnya berkat Gibran itu sendiri, artinya dengan pengaruh bapaknya itu sendiri, memungkinkan memang Bapak Prabowo akhirnya memenangkan pemilu 24 yang lalu. Nah, kejadian-kejadian ini sangat menakutkan lawan-lawan politik Bapak Jokowi sendiri. Karena dianggap sampai hari ini pun Bapak Jokowi dianggap masih cawe-cawe. Ingin membuat keluarganya menjadi gubernur, ataupun menjadi wakil gubernur, maupun menjadi wali kota, baik di Jawa Tengah, Jakarta, juga di Sumatera Utara. Ini yang menyebabkan kegaduhan luar biasa saat ini. Sampai Ketua Golkar itu sendiri yang boleh dikatakan prestasinya cukup baik. Kenapa sampai mengundurkan diri? Banyak orang menarasikan bahwa ini mungkin ada kekuatan besar yang menyebabkan Bapak Erlangga Hartarto harus mengundurkan diri. Tetapi hal ini tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah Bapak Erlangga Hartarto. Memang cukup aneh sekali. Kenapa yang harusnya Munas dilakukan pada bulan Desember yang akan datang, kenapa harus mengundurkan diri hari ini? Dan sebelum ini juga, sebelum Ketua Golkar mengundurkan diri, saya melihat pidato dari Pak Luhut yang merupakan petinggi Golkar juga, tidak menginginkan
Ketua Golkar itu mengundurkan diri. Yang diinginkan oleh Pak Luhut sebagai tokoh Golkar adalah Munas harus tetap dijalankan Desember tanpa ada pengunduran diri. Nyatanya 1-2 hari kemudian mengundurkan diri. Nah, itu yang sangat perlu kita bahas. Kiranya siapa sih yang mampu cawe-cawe di Golkar yang partainya cukup besar? Banyak orang memperkirakan ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan besar yang mampu membuat Pak Erlangga mengundurkan diri. Nah, kemudian siapa penggantinya? Dan orang memperkirakan penggantinya itu adalah bekas ketua HIPMI pusat yang namanya Pak Bahlil. Kita lihat bahwa sesungguhnya Pak Bahlil itu memang sangat dekat dengan Bapak Presiden. Sehingga ada narasi yang mengatakan bahwa Bahlil lah yang akan diplot untuk menjadi ketua Golkar. Nah, kenapa harus hari ini diplotnya? Kenapa nggak diupayakan untuk dijadikan ketua Golkar mungkin pada bulan Desember? Nah, itu yang tahu adalah para ahli ataupun senior-senior Golkar sendiri yang bisa menjawabnya. Ini merupakan tanda tanya besar yang sulit untuk dibahas ataupun sulit untuk dijawab. Karena apa? Setelah kejadian itu, ya Bapak Jokowi, Pak Luhut, semua menteri-menteri yang ada, termasuk Pak Prabowo, sangat akrab sekali ada di IKN. Pada saat ada rapat kabinet di IKN, sangat akrab sekali, seolah tidak ada masalah-masalah politik di negeri ini. Nah, itu yang menjadi bahan pertanyaan banyak orang. Ya, semoga kita ambil hikmahnya bahwa pergantian ketua Golkar ini akan disambut dengan masyarakat Golkar itu sendiri dengan baik, sehingga didapatkanlah ketua Golkar yang baru yang tetap mendukung Presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Itu yang terjadi. Memang sangat banyak orang banyak bertanya-tanya sampai terjadi hal ini kenapa. Nah, tetapi seperti yang pernah kita bahas bahwa memang hal ini saat ini kita lihat terjadi pergolakan politik yang luar biasa di pilkada ini, terutama pilkada DKI. Yang mana kalau kita lihat di pilkada DKI saat ini yang sangat mempunyai peluang emas adalah Bapak Anies, mempunyai elektabilitas paling tinggi Pak Anies. Kemudian yang kedua Bapak Ahok. Dan yang ketiga, yang empat mungkin baru Bapak Ridwan Kamil. Nah, kenapa sampai hal ini juga merupakan ada ekses-ekses politik, sehingga kelihatannya ini Pak Anies itu tidak mampu akan mengikuti pilkada. Tapi ada orang mengatakan akan Ridwan Kamil akan bertarung dengan kotak kosong. Tapi menurut saya sebagai pengamat Mr. Puisi Live, maka seandainya Pak Anies itu tidak jadi ikut berlaga di pilkada DKI, rasanya Pak Ridwan Kamil akan berhadapan dengan Bapak Ahok, di mana Pak Ridwan Kamil diusung oleh Golkar, oleh Kim Plus katanya. Plusnya siapa? Mungkin dari PKS, PKB. Melawan Ahok mungkin dari PDI Perjuangan, plus Perindo, plus Hanura, dan lain-lain. Nah, ini sangat luar biasa. Banyak pengamat mengatakan kalau ini yang terjadi,
rasa-rasanya memang bisa peluang daripada Ahok ini bisa lebih besar daripada peluang Ridwan Kamil. Karena jika Pak Ridwan Kamil udah diambil Pak dari Gerindra, ya itu dari Gerindra yang akan menjadi calon gubernur di sana, sehingga rasa-rasa Pak Ridwan Kamil pasti akan menjadi calon di DKI. Itu yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana caranya sehingga tidak terjadi kotak kosong yang dilawan oleh Ridwan Kamil? Ya tentunya Pak Ahok sendiri harus menggalang kekuatan, mencari dukungan dari partai-partai lain selain PDI Perjuangan, sehingga terjadi fight yang cukup dahsyat. Karena apa? Pak Ridwan Kamil elektabilitasnya lebih rendah dari Pak Ahok saat ini. Tetapi apabila Pak Ridwan Kamil didukung oleh PKS, percayalah suara Pak Ridwan Kamil akan bisa melebihi Pak Ahok. Karena apa? Kita tahu bahwa PKS itu memenangkan bukan pemilih mayoritas juga di DKI, sehingga memungkinkan PKS itu dapat mendongkrak suara daripada Pak Ridwan Kamil. Percayalah itu yang terjadi. Jangan sampai terjadi melawan kotak kosong, itu tidak baik. Nah, kenapa sampai Pak Anies gagal? Ya itulah sangat membingungkan oleh Pak Anies sendiri, karena hanya diberikan 40 hari untuk mendapatkan partai lain. Sehingga sekarang udah last minute, kemungkinan juga ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk Pak Anies bisa mendapatkan partai lain. Karena Nasdem itu sendiri sudah mulai goyang, dan udah mendekat kepada Pak Prabowo. Kemudian PKS yang tiba-tiba mendadak merapat ke Kim, maka banyak orang mengatakan Kim Plus akan melawan kotak kosong. Itu mudah-mudahan tidak akan terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, kiranya kalau kita mensitir daripada gagasan apa yang dikatakan Fahri Hamzah, kiranya hal ini tidak mungkin akan terjadi. Kenapa demikian? Karena Fahri Hamzah mempunyai gagasan nantinya seluruh gubernur harus dipilih oleh Presiden Republik Indonesia. Kemudian ada bupati dan lain-lain, camat, lurah, wali kota, tetap diadakan pilkada. Nah, ini yang sangat penting kita bicarakan. Karena apa? Sehingga apalagi akan ada IKN, Ibu Kota Nusantara. Akan ada juga IKJ, Ibu Kota Jakarta. Nah, bisa akan terjadi bahwa seorang gubernur di Jakarta ini akan kekuasaannya bisa seperti presiden terpilih. Karena apa? Karena Ibu Kota Jakarta itu kan seluruh pengusaha ada di sana, pertukaran ekonomi ada di sana, ada di Jawa. Nah, terkadang itu bisa membuat bahwa perintah presiden pun belum tentu dilakukan oleh gubernur yang bersangkutan. Contohnya, presiden menginginkan dulu kali yang ada di Jakarta dilebarkan, dibangun, dilebarkan dan ditata kembali. Sedangkan Pak Anies sendiri melakukan naturalisasi. Tetap seperti itu, hanya dibikin natural aja. Nah, nyatanya JKI banjir tidak ketulungan, makin bertambah. Nah, biar itu tidak terjadi, gagasan Fahri Hamzah itu cukup bagus. Bapak-bapak, ketua DPR, para pemirsa sekalian, para politikus, para aktivis, marilah kita usung Bapak Prabowo untuk tetap maju dan mampu memajukan bangsa Indonesia mungkin lebih baik dari
presiden sebelumnya. Apalagi gagasan Pak Prabowo itu untuk pertumbuhan 8%, sangat mungkin itu terjadi. Karena saya lihat pidato-pidato dari Pak Luhut, pidato dari Pak Hasyim, dikatakan bahwa program makan gratis pun tidak ada masalah. Apabila ada presiden seperti Bapak Prabowo yang tegas, berwibawa, dan ingin betul-betul memberantas korupsi, termasuk memberantas judi online. Dikatakan judi online itu saja, kalau itu diberantas, akan mendapatkan pemasukan negara yang mampu untuk membuat program makan gratis. Belum lagi program Bapak Luhut Simbara akan diteruskan. Saya dengar Pak Prabowo sering sekali berdiskusi mengenai e-katalog digital Simbara, program itu. Bagaimana zaman dulu 1,2 juta kebun kelapa sawit tidak terdeteksi, artinya 1,2 juta tidak terdeteksi, tidak membayar pajak. Nah, itu berapa besar pajak itu bisa didapatkan oleh pemerintah apabila semua dilakukan dengan digitalisasi. Nantinya digitalisasi bukan hanya untuk kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, boksit, dan lain-lain. Semua akan dipantau dengan digital. Tidak tidak tercatat si A memiliki sekian hektar, berapa produksinya, berapa dia harus bayar royalti, berapa dia harus bayar pajak, dan lain-lain. Itu akan terpantau. Apabila itu dilakukan dan hilirisasi tetap berjalan, percayalah, Bapak Prabowo akan mampu membuat perekonomian Indonesia 8%. Nah, coba lihat. Sekarang saja dengan IKN itu ya baru aja 2 tahun pembangunan, udah pertumbuhan Kalimantan Timur yang tadinya di bawah 6%, sekarang pertumbuhan Kalimantan Timur 6% plus. Nah, bagaimana kalau Bapak Prabowo ingin membenahi korupsi, membenahi negara ini, membenahi masalah hukum, kejaksaan, masalah-masalah hilirisasi, masalah Simbara, masalah digitalisasi. Percayalah, kalau itu secara konsisten dilakukan oleh Bapak Prabowo, pertumbuhan ekonomi yakinlah bisa 8%. Nah, saya dengarkan Pak Prabowo juga, wah, pengen cepat-cepat aja memimpin ini. Dan misalnya tanggal 20 langsung diumumkan, tanggal 23 langsung action. Itu kata Pak Luhut. Makanya Pak Luhut juga sangat optimis sekali, karena Bapak Prabowo itu mau mendengarkan hal-hal yang baik yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita berpikir positif. Kita tidak tahu sebetulnya Bapak Erlangga kenapa harus mengundurkan diri. Semoga ada pemimpin-pemimpin baru di negeri ini seperti Pak Bamsud, mungkin Bahlil, atau mungkin Bapak Agus Gumiwang, itu salah satunya bisa memimpin Golkar. Dan yakinlah Golkar akan tetap solid mendukung Presiden Prabowo di masa akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih. Telah banyak saya menguraikan masalah-masalah, mensitir masalah-masalah sedikit mengenai perpolitikan, mengenai perekonomian, dan mengenai IKN. Marilah kita berjuang dengan tangan dingin, kepala dingin, dan kerja keras. Sehingga bangsa Indonesia ini mampu menjadi negara besar di tahun 2045. Bapak-bapak, ibu sekalian, semoga Mr. Puisi Live mampu memberikan ilustrasi ataupun informasi yang positif dan mungkin banyak berguna bagi masyarakat luas. Jangan lupa subscribe, like, share Mr. Puisi Live. Bye-bye.